Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kajiannya seru. Tuh tadi ada pertanyaan si Ansor yang jauh lebih seru tuh. Itu betul-betul pertanyaan usuluddin itu. Ya, tapi jawabannya sebenarnya sederhana nanti. Makanya usuluddin selalu menampilkan kepada sebuah latar belakang masalah tuh. Kalau tidak, kita tidak akan jumpai jawabannya dalam menjumpai penyelesaian dari masalah itu. Ya, maka nanti kita kaitkan dengan akidah dan akhlak tuh. Akidah itu ikatan keyakinan dan keimanan. Akhlak itu keilmuan, kemuliaan akhlak dan kedekatan kepada Tuhan itu. Ujung-ujungnya sehingga akhirnya nanti pautannya kepada al-adab pokol ilmi itu jadi kesatuan itu akidah dan akhlak itu adab pokol ilmi itu ya ini yang Ustadz temukan. Baik, yang pertama dia harus pahami bahwa dalam tafsir tematik ini kita fokus kepada akidah akhlak ya. Jadi ayat-ayat yang kita bahas dan kita kupas itu untuk menguatkan akidah kita. Semua kembali kepada ikatan. Kenapa terikat? Karena ketergantungan. Kalau kenapa tergantung akan membuat kepercayaan. Keterikatan, ketergantungan dan kepercayaan dirian yang mutlak itu hanya kepada pencipta alam semesta itu. Maka nanti hubungannya kepada surah Ad-Dzariyat ayat 56, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah itu akidah. Nah, akhlaknya di mana? Nah, akhlak ini muatan tahdziban itu yang didasari oleh sebuah pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan akhlak. Maka bila dikatakan mana pendidikan akhlak itu, semua muatan kandungan syar'i, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu yang mengarah kepada kajian keislaman itu muatan akhlak secara khusus. Secara umum, siapa-siapa orang Islam, baik dari bangsa jin terutama bangsa manusia, itu kalau belajar ilmu umum semua nanti arahnya kepada akhlak. Kenapa? Di situ pengakuan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena semua ilmu itu dipelajari untuk mendatangkan solusi itu. Maka dalam pendidikan Islam disebut tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Sedangkan di dalam kajian umum tujuan pendidikan disebut sebagai membentuk dan membangun moralitas bangsa, bernegara dan bermasyarakat. Atau bermasyarakat dan bernegara, tapi cakupannya masih cukup duniawi. Ketika berbicara akhlak, cakupannya urusannya dunia dan akhirat tuh. Makanya akhlak ini yang mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Jadi siapapun yang mengakui Allah itu sebagai Tuhan, maka ketika dia mempunyai perbuatan baik, maka disebut akhlak mulia. Didasari oleh akidah. Maka disebut akidah akhlak. Nanti ada kajiannya akhlak tasawuf. Loh, syariat kemana? Ia mengantar itu. Syariatnya seperti jalan tol itu. Atau bisa dicarakan secara umum adalah jalan itu. Tapi jalan yang terbaik itu nanti kajian dikembalikan kepada tarekat. Bukan ini bahasannya Ustaz, biasanya bahasan di tasawuf. Tapi ini bahasan umum. Sudah, ya. Inilah penempatan kajian kenapa kita bahas dalam tafsir tematik tentang akidah akhlak. Dan sekarang judulnya adalah kitab-kitab Allah. Baik, pertanyaan dari Ansor sangat usuluddini tadi ya. Luar biasa itu. Tapi kenapa Ustaz bilang luar biasa? Dia ke akar dia pertanyaannya. Ansor nggak mungkin nggak ngerti itu kalau malaikat Jibril itu adalah tugasnya sebagai pengantar wahyu kepada para nabi. Tapi mengapa ini ada Nabi Musa dengan Tauratnya?
Maka rujukannya kemana, Sor? Rujukannya adalah kembali kepada kondisi di sana tuh apa? Kasusnya tuh apa? Bapak angkat yang menganggap dirinya sebagai Tuhan tuh. Sehingga akhirnya karena menganggap dia sebagai Tuhan, ujung-ujung menjadi hantu. Maka Tuhan itu lawannya adalah hantu secara Indonesian. Ustaz Sapriandi itu secara linguistik menjumpai itu. Sama dengan jihad, itu kan orang yang berjuang di jalan kebenaran itu. Lawannya apa? Jahat gitu. Orang yang berjuang di jalan kesesatan nih. Ya, bukan plesetan, ini linguistik namanya. Baik, jadi dalam hal ini penempatan kupasan kajinya adalah Sar. Kondisinya bagaimana waktu itu? Kondisi di mana datang sosok raja yang sangat arogan tuh. Takut dengan kekuasaannya akan sirna itu, sehingga bayi laki-laki semua di bumi hanguskan tuh. Termasuk Nabi Musa hampir waktu itu. Hingga dihanyutkan oleh ibunda Nabi Musa dan dijumpai oleh istri Firaun di Sungai Nil. Itu yang pertama kondisi. Yang kedua, kasusnya apa? Kenapa hal itu terjadi? Dia mau dia saja yang jadi penguasa, dan kekuasaannya itu adalah menempatkan dia sebagai raja, dan rajanya itu adalah satu-satunya, dan akhirnya dia mengatakan dia adalah Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang dan bisa mematikan. Mati dibunuhnya orang, hidup ya di apa kan dikasih makannya, walaupun nggak batas untuk mereka bahagia, yang penting dihidupkan. Nggak bisa banyak-banyak bang amat gitu loh. Suka dia aja gitu. Dia mengatakan bisa menghidupkan orang, nggak dibunuhnya, itulah dia sebagai Tuhan, karena dia hidupkan orang. Kalau aku bunuh kau, maka aku matikan, dan berarti aku bisa mematikan orang. Begitulah sosok Firaun itu. Walaupun kalau kalian lihat nanti latar belakang masalahnya, Firaun itu ternyata adalah dulunya anak yang berbakti pada orang tua. Lahirnya pun dari seorang ibu yang berumur hampir sama dengan umurnya seperti Nabi Yahya, istrinya Nabi Zakaria. Nabi Yahya ini anak dari Nabi Zakaria. Hampir umur 100 tahun baru melahirkan tuh. Yang udah menopause ternyata hamil. Sama emaknya si Firaun ini pun dulu adalah wanita yang berumur hampir 100 tahun. Anak yang berbakti, tapi hingga akhirnya diangkat oleh seorang saudagar. Saudagar menjual kepada saudagar tadi ini mengangkat si Firaun, ya, kemudian dia membuka jual kain. Ketika dia membuka jual kain, permaisuri jatuh cinta. Karena akhirnya bagaimana? Ujung-ujungnya diangkat sebagai anak angkat. Hingga akhirnya anak permaisuri itu dia menjadi istri Firaun. Suami permaisuri dibunuh. Itu Ramses tuh nanti ceritanya itu. Aduh, panjang ceritanya. Ini perjalanan, hati-hati loh. Kisahnya hampir sama dengan Ijazil yang akhirnya menjadi iblis. Hati-hati tuh siapa yang anggap baik. Itu makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dua penyakit yang paling berbahaya itu riya dan sombong. Makanya obat riya itu iyyaka na'budu, obatnya sombong itu iyyaka nasta'in. Nanti aja kapan-kapan undang Ustaz ceramah. Nah, dalam hal ini penempatan kajiannya adalah kupasan kembali kepada apa kasusnya Firaun menganggap dia sebagai Tuhan. Dan panjang pula umurnya. Lama pula tuanya. Gitu loh. Makanya nanti ada kajian terakhir kan Firaun itu mengucapkan la ilaha illallah tuh. Nah, itu jadi perdebatan tuh tahun 2003 sampai 2007 sampai Ustaz waktu ngambil S3 2007 itu kami perdebatan lagi tuh.
Dan Ustaz hampir diserang juga ketika Ustaz mengatakan bahwa saya Firaun secara hakikat diterima Allah, tapi secara syariat enggak diterima Allah. Ya, tapi yang berlaku ini enggak usah diperdebatkan. Ya. Maka la ilaha illallah. La ilaha illa ilahu Musa. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Musa. Itu baru tenggelam. Itu Firaun. Dah, ini kajian usuluddin, nanti lain waktu kita berdiskusi lagi masalah ini. Ini menarik ini. Ya. Nah, jadi situ kasusnya. Maka bagaimana untuk menantang Firaun tadi ini? Maka Musa alaihissalam dihadirkan Allah di Bukit Tursina itu langsung. Di mana penjelasannya untuk menantang Firaun yang menganggap sebagai Tuhan. Musa langsung berhadapan dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan scientific gitulah istilahnya. Jadi untuk menghadapi orang-orang kayak gitu harus betul-betul orang yang sudah menghadapi itu. Menghadapi Firaun harus Nabi Musa menghadapi itu. Pertama dia adalah anak angkatnya Firaun. Firaun termasuk sayang sama Nabi Musa. Walaupun karena bininya. Ya. Nanti ada kisah-kisah tuh. Bagaimana kisah Siti Azar dengan Nabi Ibrahim, ya kan? Kisah nanti Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Itu adalah kasih sayang yang semuanya terhenti gara-gara menuhankan dunia itu. Jadi akhirnya benci. Itu ya tadi kalau itu kan rindu, tapi benci jua. Ya, dia sayang tapi akhirnya dalam itu ada benci. Kenapa? Kebencian karena dunia itu mau ditenggelamkan. Hanya karena dikembalikan kepada penuhanan Allah satu-satunya Tuhan. Baik. Jadi itu yang pertama itu. Menghadapi Firaun yang mengaku dia sebagai Tuhan, maka Nabi Musa dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan akhirnya menjadi gelar yang disebut kalamullah. Tapi Nabi Musa enggak menganggap diri Tuhan. Dia adalah lidahnya Allah, firman-firman Allah. Itu yang disebut dengan bahasan Ten Commandment tuh, 10 perintah Tuhan itu. Sebenarnya dijebak oleh Ansor tuh si pemakalah lembaran atau apa, Ustaz bilang aja batu gitu. Mana ada lembar-lembar situ? Udah batu, yang intinya Ten Commandment itu. Ya. Jadi enggak ada persopatan-sopatan, itu adalah kembali kepada Quran nanti belakangan. Baik. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah menempatkan kaji kepada yang pertama adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam sebagai perwakilan Allah tuh. Lupa Ustaz jadinya tadi. Yang kedua. Itu penting kali itu tadi. Nah, inilah kajiannya dikembalikan bagaimana jawaban dari pertanyaan Ansor. Kenapa diistimewakan Nabi Musa? Karena kasusnya. Kasusnya menganggap sebagai dirinya Tuhan. Kalau yang lain tidak, tetap menuhankan yang lain. Berhalakah, apa dan sebagainya. Ini enggak langsung nyata-nyata. Makanya berhala-berhala tadi gambar Firaun semua itu. Yang ada di lingkungan Firaun itu. Nah, inilah tadi penempatan kajiannya bahwa disilah tadi untuk menghadapi komandemen itu. Untuk menghadapi Firaun itu dengan 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Termasuk diantaranya adalah mengharamkan babi itu. Dalam kitab, makanya disebut dengan kajian itu ada sebagai Taurat itu dalam kupasannya. Ya, itulah keistimewaan. Satu tadi lupa Ustaz. Nanti kalau ingat kita bahas lagi. Ini pertanyaan Ansor. Gimana Ansor? Jadi itu yang dapat memberikan kepuasan bagi penanya ketika kita menjumpai latar belakang masalah. Nah, kasusnya apa? Penuhanan. Itu tadi sudah saya sebutkan tadi, latar belakangnya adalah kekuasaan toh. Kemudian yang kedua adalah kasusnya apa? Penuhanan.
Dia menyuruh yang lain-lain untuk menjadi hambanya Firaun, dan yang Tuhan itu adalah hanya Firaun. Baik. Kemudian pertanyaan mu'arif. Ini kata kunci kita tetap dengan jangan lupa akidah akhlak ya. Dan kitab ini disampaikan untuk mengembalikan kepada penguatan keimanan. Setelah kuat keimanan kita, memicu kita untuk adrenalin dalam membangun sebuah perilaku yang berakhlak mulia itu. Nah, orang yang mengakui Allah itu sebagai Tuhan tapi perilakunya buruk, dia disebut berakhlak tercela itu. Kenapa disebut berakhlak tercela, Ustaz? Karena dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemana jawabannya ini? Jadi orang-orang yang baik, suka berimpak, membantu orang Islam, dan dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, dia nggak cocok dikatakan sebagai orang berakhlak mulia, tapi dia cocok dikatakan orang bermoral mulia. Karena nggak ada hubungannya moral tadi dengan akhirat. Kalau akhlak itu hubungan dengan akhirat. Ini temuan Ustaz. Dan ini argumentasi untuk mempertahankan itu. Bahwa akhlak itu dalam teori yang Ustaz bangun, akhlak itu adalah jembatan makhluk menuju Khalik. Kalau taat dia disebut berakhlak mulia, kalau tak taat dia disebut berakhlak tercela. Tapi kalau orang yang nggak mengakui Allah sebagai Tuhan, nggak pantas dikatakan orang berakhlak gitu. Ini dia derivasinya ini. Jadi nggak sembarangan itu mengatakan. Ya, belum tentu orang-orang yang berjilbab itu baik, tapi belum tentu orang yang baik itu harus mewakili jilbab. Jilbab itu keharusan. Jadi hakikatnya jilbab itu memang adalah memicu sebagai alat untuk begitu menyadarkan kita untuk dekat kepada Allah tuh. Mahkota mereka ini yang dilindungi. Tapi kalau orang-orang yang nggak memahami itu hakikatnya untuk menjaga perilakunya, jadi akhirnya dia apa? Dia menjadikan jilbab itu sekedar untuk persembunyian. Kan lihat sekarang kan, tengok aja di medsos-medsos yang jualan-jualan itu. Ngapain kali dia tadi dengan nunjukkan bajunya dia harus pakai jilbab. Sampai usah komen itu. Mengapa Anda harus pakai jilbab? Kalau Anda untuk menunjukkan pakaian Anda yang ngepas. Masya Allah. Betul nggak? Ya Ustaz bukan jelalatan, enggak. Ustaz suka langsung turun tangan itu. Ya, pakai nanti bajunya gamis sampai ke bawah ngepas gitu. Silakan Anda pakai baju gamis itu, jangan pakai jilbab Anda. Rupanya banyak juga yang ngelek-ngelek. Ya, sadar itu. Nah inilah memang memfitnah itu. Nah, sekarang kan berlaku tuh sekarang. Kemarin di salah satu universitas ternama di Indonesia yang harusnya memahami hukum malah membuat sesuatu yang senonoh itu. Sekarang muncul lagi di salah satu ternama lagi di Indonesia, nggak usah saya sebutkan lah, ini medsos ini, nggak boleh nyebut-nyebut. Ya, udah parah kali udah dari pasti mahasiswa tuh nggak nyambung itu. Kenapa? Itu kalau nggak terikat dengan akhlak itu. Nggak terikat dengan akhlak. Akhlak itu kemana arahnya? Penuhanan Allah itu. Karena hakikat berilmu itu dalam Islam adalah membangun akhlak yang mulia. Akhlak itu adalah jembatan makhluk dengan Khalik. Maka bagaimana harus dikasih paham bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Engkau ini diciptakan untuk menyembah Allah, bukan untuk menjadi profesor doktor. Gitu ya. Jadi bagaimana? Kenapa Quran menjadi penyempurna? Itu yang disampaikan oleh tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu. Kitab di sini adalah Al-Quran, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sejatinya 4 kitab ini semua sempurna, tapi dikontaminasi oleh manusia. Apa sebabnya? Harta dan tahta.
Maka datanglah orang tadi jual-jual ayat untuk kantongnya sendiri dan berasap dapurnya. Tuh. Makanya dijelaskan dalam Quran itu yang disebut ulama itu siapa? Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah itulah yang disebut ulama itu. Sekarang ulama banyak kali, baru apalagi. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ustaz suka ngambil analogi lah. Tengok aja masjid sekarang. Masjid itu semua udah diduniawikan, betul tidak? Kalau nggak percaya tengoklah. Kalau kita nggak bahas masalah Muhammadiyah dan NU, tapi masalah kita melakukan bahwa dalam kajian Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa zikir itu adalah merenungan itu. Setelah kita melakukan pertemuan dalam sholat. Renungan itu banyak. Makanya ada hadisnya itu. Siapa yang dalam keadaan tidak tergesa-gesa, waktunya panjang, tapi dia tidak membaca tiga subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka itulah umatku yang sombong. Sekarang di masjid macam ni, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah walhamdulillah, tapi mintanya panjang. Allahumma minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, panjang mintanya. Kemana logikanya itu? Merenung diri tidak. Jadi kayak mana Allah mau ngasih? Ketika dikasih nanti jadi sombong tuh. Ketika dikasih nanti jadi riya itu. Ini usuluddin. Paham sampai sini? Paham? Ya kalau mau singkat-singkat, sholat di rumah aja lah. Masjid itu kan tempat orang untuk meneduhkan hati, perasaan, akal, pikiran. Disimpel-simpelkan pula lagi. Ya siapa yang mau tetap. Makanya terakhir Muhammadiyah itu gitu ya, udah bagi siapa yang mau zikir. Ustaz bukan Muhammadiyah. Ustaz bisa dikatakan adalah NU kan gitu. Tapi nggak membenci Muhammadiyah. Logika Ustaz kembalikan tuh. Teologi rasional dalam Islam itu. Ustaz seorang teolog keislaman yang rasional. Gitu kan lebih enak gitu. Jadi nggak ada yang tercoreng gitu. Ini seakan-akan udah fatwa gitu. Siapa yang menghadirkan itu? UU baru tadi lah, yang UU kelama-lamaan tuh. Anggap dia udah. Izin ya. Dan bukan itu hakikat dari kitab Allah. Begini-begini mengontaminasi, mengotori Injil, naik ke atas Jabur, naik ke atas Taurat tuh, makanya datanglah Quran. Ini sekarang mau dibuat buruk lagi. Syukur Quran tadi tetap ada dengan dalam sofahnya, dalam hafalannya. Siapa namanya ini? Khair. Masuk akal nggak usah maksud. Jadi ngapain ke masjid tadi kalau mau simpel, ngapain pula didakwahkan subhanallah agar metode tadi orang pada ikut berjemaah doanya. Enggak, bukan itu kajiannya. Sadarkan orang-orang yang mau berdoa tadi itu. Kalau kalian mau doa kalian kabul, lakukan perenungan. Renungannya apa? Subhanallah sampai menyucur air mata tadi. Maha suci Engkau ya Allah, bukan aku yang suci. 3 kali udah renungan luar biasa itu. Itu kajian Imam Ghazali itu. Bahkan Imam Ghazali 40 sampai 50 kali itu. Enggak mungkin enggak hafal orang itu, udah luar kepala itu. Alhamdulillah, puja-puji bagi Allah, bukan aku yang dipuja dan dipuji, tapi Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Engkau yang besar ya Allah, bukan aku yang besar. Jadi ketika Khair dapat tadi jabatan, dapat tadi harta, Khair nggak sombong, Khair nggak ria, karena udah merenung dengan baru berdoa, doa itu dikabulkan. Ini enggak. Kan judulnya kan Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, Allah tolonglah kami untuk mengingat Engkau,
untuk mendapatkan kebaikan, rasa syukur kami atas kebaikan ibadah yang kami lakukan padamu. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini main ringkas saya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu amalan memang dilaksanakan terbaik adalah ketika kita tawaf. Tapi ingat, bukan dekat tawaf itu. Lama. Lakukan tawaf itu di Mekah sana paling cepat 15 sampai 20 menit. Itu kalau sepi itu. Paham? Inilah kalau orang-orang yang megang masjid nggak ngerti ilmu. Tapi sekarang udah zamannya mau kiamat. Ustaz menangis itu masjid itu mau diduniawikan itu. Belum lagi kajian hafalan Quran tuh. Ya, belum lagi kajian hafalan Quran. Yang di belakang nggak hafal juga, apa mau dibilang? Nonton aja lah. Ustaz silakan siapa yang menghafal Quran tuh, tapi cari kawan yang sama hafal di belakang. Itu makanya katakan harus jadi ada makmumnya di belakang itu. Kalau enggak ya udah ambil yang umum-umum aja. Itu mengganggu khusyuk nama itu. Itu kan mau berjumpa dengan Allah, mau bincang-bincang dengan Allah, mau bercinta dengan Allah. Ini enggak, fokusnya tadi apa? Fokus hafalan tadi, oh sampai ini kemana ya? Sampai ini kemana ya? Itu Ustaz masih ingat, Ustaz aku itu dulu waktu Ustaz masih muda. Makin berat itu jadi imam itu. Ya, udah ya. Nah, Reb, jadi artinya bagaimana Reb? Ya, Quran datang untuk menyempurnakan itu. Dari 3 kitab yang sudah dikontaminasi oleh manusia gara-gara harta dan tahta, sehingga hadirlah Tuhan yang lain selain Allah. Maka jelas di dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wattanibut tagut. Ada 2 itu situ, dua judul berarti. Yang pertama Nabi dan Rasul tugasnya apa? Menyampaikan isi wahyu. Berarti yang kedua adalah wahyu. Apa wahyu tadi? Menyembah Allah dan menjauhi togut. Makanya Ustadz tahun 2008, Ustadz yang geram itu ketika dulu kan semula itu kan target pendidikan itu kan untuk membangun manusia yang berakhlak atau bermoral dan berbudi pekerti yang mulia. Pindah jago komputer. Wow, Ustaz panas waktu itu. Betul. Rusak sekarang ini. Bukan kita nggak boleh. Sehingga akhirnya orang menuntut ilmu untuk kerja. Bukan orang menuntut ilmu untuk menyelesaikan masalah, menjawab persoalan. Kalau udah menyelesaikan masalah, apapun nanti banyak yang nggak ada pekerjaan, kita hadirkan pekerjaan. Apapun yang tidak terjawab dengan kemiskinan, kita akan hadirkan jawaban. Terbuka lapangan pekerjaan dengan hati nurani yang penuh kemuliaan bertuhan dia pada Allah yang Maha Rahman. Paham ya? Buat apa lo kuliah kalau nggak dapat kerja? Makanlah kerja tuh. Udah kerja, bini dijualnya. Betul nggak? Itu yang terjadi pembakaran pembunuhan itu yang mana? PNS 22. Nggak usah Ustaz sebutkan. Oknum PNS maksud Ustaz. Betul nggak? Apalagi kurangnya? Terakhir bercakaplah Wak Jikro tadi. Syukur aku nggak jadi oknum kan? Ya alhamdulillah, ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah, itu kurang apa lagi? Mobil bagus, ya kan? Dibakarnya lakinya. Kalau tak salah gara-gara jol-jol, entah jol-jol tuh. Nah udah Ustaz nggak ngomong itu, Ustaz jol-jol aja lah. Kenapa? Itu yang dipikirannya adalah dunia. Bukan berarti kita mengkhianati dunia. Dunia itu memang kita kelola. Itu tujuan kita dihadirkan di muka bumi ini. Tapi untuk kita bisa mengelola dunia itu, satu kesadaran diri kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan menyembahnya dan
Menyadari kita hanya untuk menyembah Allah. Sehingga akhirnya dunia itu bagaimana membuat kita terpesona, kita nggak akan pernah terganggu dibuatnya. Kenapa kita tahu? Karena itu semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah langit dan bumi beserta isinya tuh. Jelas toh? Triliunan loh yang buat terpesona tuh. Cuman satu yang dikembalikan. Ayo, siapa yang engkau tuhankan? Triliunan itu apa yang satu itu? Yang satu lah, karena milik Allah langit dan bumi beserta isinya. Kalau bahasa lainnya gini loh, Her. Alah cantik-cantik kali kawan tuh Ustaz. Nanti malam pengantin mati lampu juga nya 5 watt yang paling terang. Itu kan warna putih, kuning, merah, dan hijau. Tak nampak mulus wajah tuh. Tapi nampak aja kayak mana terjadi malam pengantin tuh. Gitu loh maksud Ustaz. Jadi apa yang digaduhkan selama ini? Muka ganteng, wajah cantik. Betul tidak? Halo? Halo?